A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma ssalatu wassalamu ala habibina habibil alamin abil qasimi Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin al-ma'sumin. Allahumma kunni walikal hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyana wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan nu'ayna hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatti'ahu fiya tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akbirni binuril fahmi. Allah ftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya baik, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita teruskan bahasan mengenai adab sholat ya. Ya, kita memasuki bulan Syaban yang sudah agak tengah ya sebentar. Ya, bulan Syaban adalah bulan yang salah satu yang disebut sebagai bulan musim semi spiritual. Ya mudah-mudahan kita bisa merasakan perubahan-perubahannya dari bulan-bulan yang sebelumnya. Dan dalam bulan Syaban ini adalah kelahiran dari empat manusia mulia ya, yaitu Imam Hussein, kemudian Abil Fadl Abbas, kemudian Imam Ali Zainal Abidin, dan nanti tanggal 15 adalah kelahiran Sayyidul Zaman Al-Jawad Syarif ya, yang ya mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikutnya dan penantinya yang baik ya, dengan sebaik-baik penantian. Dan bahwa waktu itu sebelum kita sudah pelajari dalam marhalah berapa kemarin itu, bahwa tidak ada yang kebetulan ya dalam semua kejadian, apalagi yang berkaitan dengan orang-orang suci. Jadi juga subhanallah juga bahwa dalam bulan Syaban ini tidak ada syahadah ya dari para maksumin ya. Jadi bulan Syaban adalah bulan yang istimewa. Kemarin sudah kami share itu ya, sholawat Syabaniyah yang sholat pendek, nggak terlalu lama, dianjurkan dibaca kalau sekitar duhur ya, duhur. Terus kemudian ada munajat Syabaniyah yang mungkin bisa dipelajari untuk bisa diamalkan ya. Kita sampai pada pasal keempat dari bab 3 ya. Bab 3.4.4 yaitu bab 3 itu tentang atau bab apa istilahnya, bab 3 tentang muqaranah kalau nggak salah ya. Terus dari bab 3 ada sebabnya lagi, yaitu sebab keempat tentang qiraah. Nah, tentang qiraah. Terus kemudian ada subnya lagi, yaitu tentang kita sampai pada sub keempat dari pasal qiraah, yaitu tentang tentang fi bayani raf'il mawani wal hijabi bainal mustafidi wal Quran, yaitu penjelasan ya tentang
bagaimana mengangkat penghalang ya, hijab mawani jamak dari mani ya, penghalang. Wal hijab dan hijab dari para mustafid, orang yang mengambil faidah dan Quran. Ya. Jadi dalam usaha-usaha kita untuk mencapai tujuan itu ada dua hal. Yang pertama menyingkirkan penghalang-penghalang yang untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah melakukan gerak untuk menuju tujuan. Nah, secara nalar menyingkirkan penghalang itu lebih didahulukan ketimbang mengejar tujuannya. Jadi ini penting bahwa ya dalam beribadah, dalam bahwa wa ma khalaqtul insana illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bahwa manusia dan jin diciptakan untuk makhlukul jinna wal insa, atau insa dan jin ya. Kecuali untuk beribadah. Dan buat apa Allah menciptakan untuk beribadah? Ya. Ya, tapi ya tidak bisa ini ditafsirkan secara sendiri ya. Allah beribadah bukan mewajibkan. Jadi ibadah ini adalah satu-satunya tujuan penciptaan. Tujuan diciptakannya manusia. Nah, tapi di ayat lain Allah juga mengatakan bahwa kataba la nafsi rahmah. Allah mewajibkan untuk pada dirinya rahmah. Allah sebetulnya tentu saja Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Nah, tapi Allah menciptakan kita untuk beribadah. Nah, jadi sebetulnya Allah itu ingin memberikan rahmat. Nah, tapi dan jalan rahmat itu adalah ibadah. Jadi satu-satunya jalan memperoleh rahmat Allah itu dengan ibadah ya. Ibadah di sini diartikan bukan melakukan ritual ya. Jadi harus dikembalikan ke bentuk asalnya, yaitu menghamba. Jadi beda dengan melakukan ritual. Menghamba itu ya melakukan apa yang diperintah dan tidak melakukan apa yang dicegah. Nah, seperti tadi di sini, jadi dalam kerangka ibadah tidak melakukan apa-apa yang dilarang itu adalah hal yang penting dan yang harus diutamakan. Bukan berarti yang wajib itu boleh ditinggalkan, ya enggak. Tapi sangat penting untuk ya, kalau mau ditimbang-timbang mana yang lebih penting, yang lebih penting adalah tidak melakukan apa yang dilarang. Yang itu lebih didahulukan. Ya, sebagaimana juga dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan tidak melakukan hal yang menghalangi tujuan itu adalah yang penting ya. Dalam kerja safety itu diutamakan. Diutamakan dari prosedur-prosedur yang lain ya. Oke. Dan ya, diantara dan tentu saja pengetahuan tentang hijab ini jadi penting ya. Dan hijab ini adalah terutama hijab yang membuat kita terhalang dari memahami kalamullah yang merupakan hidayah. Ya, jadi
Di antara kita dan hidayah ada hijab yang harus dihilangkan supaya Al-Quran itu benar-benar menjadi sesuatu yang bermanifestasi dalam kehidupan kita. Jadi ini merupakan fase yang penting dan kita perhatikan dengan baik dan kita berdoa supaya Allah memberikan taufik pada kita semua dan supaya Allah mensucikan kita dari hijab-hijab dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari Al-Quran. Dan Imam menjelaskan di sini, Imam Khomeini ya, menjelaskan di sini bukan dari segi teoritis, tapi memberikan resep-resep praktis ya. Mungkin mudah-mudahan tidak terasa membosankan. Jadi bahwa Al-Quranul Karim adalah manifestasi Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala yang hadir di tengah kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi darinya kita usahakan untuk mendapatkan manfaat dari berbagai sisinya ya. Namun kita perlu mengetahui hal-hal yang menghambat. Dalam surat Yasin ada 2 penghambat ya. Yang pertama adalah secara garis besar ya, hambat mendatangkan kedua. Yang pertama dari diri sendiri, yaitu hijabun nafs yang dinyatakan dalam ayat inna ja'alna fi a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna ja'alna fi anakim aghlalan fa ila al-aqani hum muqmahun. Jadi kami jadikan dalam leher ya punuk mereka rantai. Jadi ini belenggu ya, belenggu ego dan hawa nafsu. Terus yang kedua adalah belenggu yang atau penghalang yang ada dari luar, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka dan dari belakang mereka penghalang sehingga mereka aghshaynahum fahum la yubsirun, sehingga ya mereka ghasyi balalai dan tidak melihat. Ya, baik. Nah, itu secara garis besar. Ya, faida lam tal'an azimatul kitab ya. Setelah kita mengetahui keagungan kitab dari seluruh sisinya ya. Dan al-muqtadiyah lil azamati, dan yang sudah jelas keagungannya ya. Dan iftihah tarikil istifad, dan kita juga sudah tahu bagaimana cara mengambil faedahnya ya. Ya, dan cara mendapat manfaat darinya telah terbuka ya. Maka perlu infitah ya. Dan setelah terbuka jalan untuk mengambil faedah ya dan mengambil manfaat darinya. Fal lazimu, maka lazim, maka konsekuensi selanjutnya adalah alal muta'allim wal mustafid, bagi para pengambil
para pelajar dan para pengambilan fiat dari kitab Allah Ta'ala ayat jari adaban akhara minal adabil muhimmah. Ya, dari selanjutnya adalah haruslah melakukan apa? Yaitu hal yang lain, yaitu melakukan adab yang penting, ya, sehingga menghasilkan hatta tahsilul istifadu wa huwa raf'il mani'il istifad. Jadi selanjutnya adalah bagaimana menghilangkan penghalang untuk mengambil faedah. Dan nahnu na'tabiru anha bil hijabi bainal mustafid wal Qur'an wa hadzal hijabu katsirah nusyiru ila ba'dha. Jadi ya, yang akan dijelaskan di sini ya, di antara hijab-hijab yang banyak yang tadi. Wa minil hijabil azimah hijabul ra'yatun nafs, ya. Dan dari hijab yang paling besar yang selalu disebut-sebut ini adalah ra'yatun nafs, ya. Yaitu ra'yatun nafs, yang melihat diri, yaitu ego, ya, yang membuat wayara muta'alim nafsahu biwasitat. Dan yaitu ketika seorang pelajar melihat dirinya tidak membutuhkan Al-Quran, ya, tidak membutuhkan manfaat apapun dari Al-Quran. Wahadal hijabul mustaghniyatun, ya. Wahadal hijabul mustaghniyat. Jadi ini adalah hijab mustaghniyah, ya, merasa cukup. Istaghna yaitu merasa cukup, ya. Au ghairu muhtajatin, ya, tidak tidak merasa perlu untuk mengambil manfaat dari ya kitab, jadi Al-Quran. Jadi ini adalah dari tipuan setan yang asli, ya. Tipuan setan. Ya, ini disyaratkan juga dalam surat Al-Alaq itu, ya. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Dan orang akan menjadi sombong, ya, ketika merasa dirinya cukup. Ya, ya cukup, ya, merasa cukup ini banyak sisinya, ya. Merasa cukup sudah tilawah terus menerus misalkan, ya, merasa ya segala macam, merasa ibadahnya sudah cukup, merasa ilmunya sudah cukup, yang seperti itu, merasa amalnya sudah cukup, merasa dirinya sempurna, baik, tidak bermasalah, tidak merasa punya tugas untuk memperbaiki diri, dan lupa kalau dirinya punya aib dan salah, apalagi kalau sudah dinisbatkan oleh orang kepada orang lain, ya, diaplikasikan ke orang lain, terus merasa dirinya mempunyai kelebihan dari orang lain, ya, sudah menjadi kibir, ya. Jadi setan selalu menggambarkan kesempurnaannya, ya, kesempurnaan, ya, diri kita masing-masing itu secara wahmi, merasa sempurna, punya waham
ya punya angan-angan atau punya anggapan yang tidak benar bahwa dirinya lebih sempurna dari yang lain atau memiliki kesempurnaan. Ini baik itu kesempurnaan yang sekali lagi kalau dalam bab kibir itu bisa jadi kesempurnaannya itu atau dia dalam itu kesempurnaan yang beneran atau kesempurnaan yang dia anggapan sempurna. Misalkan banyak ya orang menganggap misalkan katakanlah tampang, kecantikan atau bentuk-bentuk fisik sebagai kesempurnaan, padahal itu wahmi. Kesempurnaannya aja wahmi, terus anggapannya juga wahmi, jadi double wahmi. Juga termasuk dirinya di harta, termasuk ilmu, waham. Ya padahal mempunyai itu semua itu orang misalkan punya sesuatu ya yang bersifat materi, itu kan hampir bisa dikatakan bukan usaha dirinya, itu karena Allah memberikan ya. Kalau merupakan amalan atau ilmu atau hal-hal yang maknawi, itu juga karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji dan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber wujud ya. Ya, terus haitsu anna mana tadi. Jadi ini adalah salah satu tipu daya setan yang gunakan ya terus misalkan yasqutu min ainihi kulla syai'in siwa ma indahu, dan diam ya, tidak melihat apapun yang selainnya dari apa-apa saya ma indahu. Yasqutu min ainihi, ya jadi tidak melihat kelebihan-kelebihan yang lain ya, kelebihan orang lain atau kelebihan Al-Quran. Terus masalah seperti contoh merasa cukup ya karena fa'ala yufa'ilu fa'ala yufa'ilu ya yuqanni. Masalah yuqanni'u ahlul tajwid, misalkan para ahli tajwid ya, ini enggak semua tentunya ya. Jadi barangkali ada ahli tajwid bidzakal ilmi al-juz'i wa yuzaninuhu fi ainihim ila haddil ila lahad ya. Dan ahli tajwid mungkin ya melihat bahwa ilmunya sampai batas, dengan ilmu kecil yang terbatas itu mereka merasa puas, membuatnya tampak besar di mata mereka. Ilal hadi yasqutu sa'iral ulum an ainihim, sehingga menutupi ya ilmu-ilmu yang lain dari mata mereka.
maksudnya menganggap ilmu tajwid itu adalah yang paling penting. Menguasai tajwid itu sudah cukup ya. Dan kemudian sampai batas membandingkan fi nadharihim hamlatul Quran, sampai bahwa dengan ilmu itu mereka seperti seolah-olah merasa sebagai pembawa Al-Quran ya, seperti itu, dan menyebabkan mereka terhalang untuk memahami kitab suci dan percaya dan mendapatkan yang percaya itu dan mendapatkan manfaat darinya ya. Yukharimuhum min fahmil kitabin an-nurani al-ilahi wal istifadati minhu. Dan wa yarudhu ashabul adab, dan juga barangkali pemilik adab, maksudnya ilmu adab ya, ahli sastra, adab itu sastra ya kalau dalam bahasa, merasa puas dengan bentuk-bentuk yang tidak bermakna, membuat mereka bahwa semua urusan Al-Quran adalah ya sekitar sastra ya. Dan menyibukkan ya, ada juga yang menyebutkan dengan cara-cara berbagai macam qiraat ya, qiraat, juga para ahli tafsir mungkin ya, sebabnya turun ayat, kadang-kadang mengenai jumlah huruf atau ya jumlah-jumlah seperti itu, atau misalkan ayat mana ada di mana, hafal semua dengan baik ya. Atau bahkan juga para filosof ini juga terpenjara dalam istilah-istilah ya, konsep dan sebagainya, dengan mengenal istilah-istilah itu seolah-olah sudah mengenal baik dengan Al-Quran ya. Wal falasi wal hukama wal arif ya, al istilahi fil holidi min hijabil, jadi dalam hijab yang istilahat ya, tahu definisi dan seterusnya yang begitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau seperti itu ya, seperti menjadi bahan debat, menjadi bahan gaya-gayaan gitu ya. Nah, itu semuanya akan menjadi hijab. Fa'alal mustafiti ay yakhriqa ya jami'al hijabi, dan adalah para orang-orang yang hendak mengambil faedah itu, para mustafid, adalah membakar semua hijab-hijab itu ya. Wa yadharu ilal Qur'an min waraiha, dan melihat Al-Quran ya. Jadi seperti ya, analoginya ya seperti orang mendapatkan surat, nah terus dihitung berapa jumlah katanya, misalkan di tata bahasanya, bagaimana melafalkan surat itu dan seterusnya, terus macam-macam seperti itu, argumen-argumennya bahkan kan ya, tapi lupa bahwa surat itu sebetulnya minta si penerima itu untuk melakukan apa ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu
karena Al-Quran ini ya bukan bukan hal yang sederhana ya, karena setiap aspek itu butuh ilmu khusus ya, maka ya belajar satu aspek itu bisa lama dan seorang bisa ahli dalam situ dan bisa terperangkap dalam hijab yang tebal seperti itu. Dan wala yatawaqqafu fi syai'in min hadhil hijab ya. Janganlah dia tidak berhenti pada sesuatu pun dari hijab-hijab ini ya. Tapi ini adalah sesuatu yang harus dilewati ya. Harus dilewati untuk mempelajari Al-Quran, yang mau nggak mau harus belajar itu semua ilmu-ilmu alatnya tadi itu ya. Tapi itu harus, itu hijab ya, harus dilewati ya, memang seperti itu. Dan juga wala yata'akhiru an qafilatis salikin, dan adalah tidak tertinggal dari kafilah para salikin, para pejalan, dan supaya mereka tidak diterhalang ya, wala yuharrim min da'watil khulwatil ilahiyah, dan hendaklah mereka supaya tidak terhalang dari undangan ilahi yang manis ini ya. Seruan ilahi khulwah itu manis ya. Staff itu dan dan mengambil faidah adamil wuqufi wa adamil qanaah, dan adalah dia mengambil faidah dari ketidakberhentian tadi itu ya, dan tidak merasa cukup sampai dalam mengambil itu faidah dari Al-Quran itu sendiri, dari hakikat Al-Quran. Dan wal isyarah ila hadil makna katsiratun fil qisasil Qur'aniyah, dan isyarat-isyarat tentang pengertian ini sangat banyak dalam kisah-kisah Al-Quran. Misalkan Musa ya, seperti Nabi Musa alaihissalam al-kalim ya. Nabi Musa salah gelarnya adalah kalimullah ya, orang yang dibaca. Ini Nabi Musa al-kalim ma'alahu min maqamil azim ya, dengan segala makomnya yang agung dalam nubuwah, maktana'a bidzalikal maqam, tidak merasa cukup dengan makom agung nubuwahnya beliau tadi itu ya alaihissalam, wa ma tawaqqaf, dan tidak berhenti fi maqamil alai ilmihi syamikh, dengan tidak cukup dengan ilmunya yang mencakup ya, ilmunya yang luas. Dan ya sebagaimana kita tahu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Ya. Ya mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi terus belajar, terus meningkatkan sampai hakikat Al-Quran. Hal atabika illa tu'allimani mimma 'allamta
Dan ya bolehkah aku mengikuti agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu, ya, menjadi petunjuk. Jadi Nabi Musa masih merasa perlu untuk belajar. Oke. Ya, ada komen. Yang belajar Quran ya kayak tadi yang lebih ke apa ya, tajwid dan lain-lainnya itu emang sebenarnya ajaran mana sih, Pak? Iya, nggak tahu ya. Maksudnya penekanan pada Ilmu, situ teh. nggak tahu itu ilmu tajwid itu dari mana ya. Tapi ya apa namanya? Ya beberapa waktu yang lalu itu ada apa ya, dari Irak ya, Darul Quran atau apa namanya. Ya, jadi bacaan Al-Quran itu memang diriwayatkan ya. Diriwayatkan dari diriwayatkan, jadi ada sanadnya. Jadi bacaan itu memang disanadkan, jadi kayaknya ilmunya dari sanad ya. Ada ilmunya itu memang, bukan nggak ada dasarnya ya. Jadi tajwid bacanya harus begitu misalkan ya. Itu ada sanadnya, bukan mengada-ada ya. Apaan? Ada sanadnya, jadi sanad diriwayatkan, jadi si apa namanya, jadi orang yang belajar tajwid atau apa tajwid atau qiraah ya, itu kalau bacaannya sudah benar itu ada sertifikatnya, jadi sudah boleh mengajarkan ke yang lain kalau secara itu ya, secara prosedur begitu. Ya dulu mama sempat ikut itu ya, apa bacaannya itu, makhrajnya apa segala macam, tajwidnya itu ada. Jadi itu apa, berdasarkan sanad, berdasarkan apa ya, sanad apa sanad ya, jadi disanadkan ada. Jadi kalau diajarkan dari orang ke orang ya. Nah, tahu sanadnya itu berujung di mana ya? Ya saya kira ya berujung di apa namanya? Ya saya kira berujung pada Rasulullah, yang mudah-mudahan insyaallah. Bisa ditanya itu berajang ya. Ujungnya sanad itu di mana? Itu dulu ya seperti itu. Dan ya tajwid itu ada sanadnya. Ya kalau belajarnya nggak tuntas ya nggak dapat sertifikat ya, dan kalau belajarnya tidak yang punya sanad ya nggak dapat sertifikat sanad dari apa, di apa, di dunia apa khas atau Syiah juga ada itu ya, sanad bacaan ya. Di pesantren itu juga ada sanad itu. Jadi kalau mau serius ya, para apa namanya, para itu sampai bilang begitu. Jadi sampai bilang bahwa yang ditekankan itu Al-Fatihah ya. Jadi kalau mau pakai sanad bacaan Al-Fatihah itu ya harus betul, katanya sampai bilang ya pokoknya kalau di akhirat nanti Al-Fatihah saya salah ya Anda tanggung jawab loh, kayak gitu. Maksudnya sampai tajwidnya benar,
baru merasa salah ya di antara bukan salahnya ya, sehingga memenuhi syarat sholat sampai seperti itu ya. Makanya Al-Fatihah itu kalau di di pesantren ya, beberapa pesantren atau beberapa kiai itu lama ya kalau belajar tahajud sampai dirasa cukup. Jadi memang ada dasarnya belajar tajwid itu ya. Dan ada hadis juga kalau nggak salah Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis itu, seingat saya ya, ana afsahu bid-dot ya, aku adalah yang fasih dalam dot, yang paling fasih dalam dot. Itu menunjukkan bahwa tajwid itu seperti itu ya. Tapi kan Rasulullah nggak pernah ngajar tajwid ya. Rasulullah nggak mengajar tajwid ya, Rasulullah yang mengajar itu. Tapi dengan sendirinya Rasulullah tajwidnya benar gitu. Dan jadi standar rujukan tajwid itu ya Rasulullah itu sendiri ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu perlu, nah tapi jangan berhenti di situ. Itu hijab ya, ya kita hijab jadi kita itu melewati macam-macam hijab, jadi dari hijab ke hijab. Bukan berarti itu nggak perlu, karena ya tapi ya tadi itu jangan berhenti di situ ya. Membaca ya harus, tapi jangan berhenti dengan membaca merasa pas dengan membaca ya, membaca karena pahala yang seperti yang sudah disebut-sebut kemarin itu ya. Itu karena keakraban itu juga perlu ya, akrab, merasa uns, ada kedekatan dengan Al-Quran. Jadi alam khayal kita itu kalau bisa diisi dengan Al-Quran ya. Di ayat Al-Quran itu terbayang-bayang di dalam benak kita begitu ya, dalam imajinasi kita ya, mananya tertulis dalam paham-paham kita ya, dalam khayal kita gitu. Nah itu akan membantu ya, ketimbang kita diisi yang enggak ya, yang sifatnya duniawi itu nanti jadi masalah di alam kubur. Kesenangan yang sifatnya duniawi itu harus dibersihkan ya, walaupun mungkin tidak haram ya, tapi tetap itu tidak relevan dengan kehidupan akhirat. Jadi hal-hal yang tidak relevan dengan kehidupan akhirat itu mungkin ya, itu nanti dibersihkan dulu di alam kubur. Yang nggak ada orang yang bersih sempurna ya, makanya alam kubur itu tetap harus dilalui ya, kecuali mungkin para maksumin ya. Iya begitu. Nahwu, sorof, jadi semua itu ada dasarnya, belajar itu semua ada ilmunya ya, sebagaimana juga filsafat ada dasarnya. Baik ya, kita lanjut dengan marhalah ke-12 ya. Al-marhalatu al-thaniyah asyar ya, marhalah ke-12 fima yata'allaqu bil wajibu ta'ala, tentang hal-hal yang berhubungan dengan wujud wajib Allah Subhanahu wa taala, min isbati dzatihi, dari isbat zatnya, dari pembuktian isbat
pembuktian zatnya, wa sifati wa af'alihi, ya tentang apa sifat-sifatnya dan af'alnya ya, perbuatan-perbuatannya. Wa fiha arba'ata asyar faslan, arba'atu ya, dan ada 14 pasal ya. Ini jadi pasal ke-12, marhalah ke-12, 14 pasal ya, karena kayaknya angka-angka ini dipilih ya sama apa Alamah Tubayat ya. Pasal pertama ya, al-faslul awal fi isbati dzatihi ta'ala. Ini luar biasa ya. Pasal pertama adalah tentang isbat wujud Allah Subhanahu wa dzatihi ta'ala. Di sini jadi kalau dalam dalam filsafat itu tidak disebut Allah ya, tapi disebut wajibul wujud atau apa ya, seperti itu. Jadi dalil pertama ini ada dua dalil yang dalam pasal ini, yaitu dalil pertama yang disebut Burhan Siddiqin, ya ini diperoleh dari refleksi ya, refleksi dari pendalaman terhadap makna wujud itu sendiri ya, hakikat wujud dengan makna wujud ya. Jadi karena apa? Karena Burhan ini tidak memerlukan apapun untuk mengenal wajibul wujud, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari wujud itu sendiri ya. Dan ini adalah yang disebut di sini adalah salah satu versi dari Burhan Siddiqin ya. Ya, jadi Alamah mulai dengan apa yang sudah dibahas pada marhalah pertama ya, yaitu tentang hakikat wujud. Hakikat wujud adalah hasil ya kan, itu apa? Setelah jadi kalau masih ingat bagian pertama pasal berapa? 1 sampai 3 ya. Itu tentang makna wujud ya. Tentang mafhum wujud. Bahwa yang pertama bahwa wujud itu tidak bisa didefinisikan. Bahwa pendefinisian wujud adalah kalau nggak salah ya, adalah fi badahatil mafhumul wujud ya, bahwa mafhum wujud adalah badihi, tidak memerlukan definisi. Kalau orang membuat definisi nanti malah muter-muter ya. Ada itu apa ya, nggak ada yang lebih jelas ketimbang ada secara konsep ya kan. Terus pasal kedua itu mengenai apa ya? Nah, pasal keempat itu mengenai ini hakikat wujud, sudah mulai wujud yang ada di luar ya, wujud yang sebenarnya, bukan mafhum lagi. Nah, hakikat wujud yang pertama itu adalah hasil ya. Ya. Dan pasal-pasal selanjutnya itu ya, selain wujud apa? Selain ada kan tiada. Ya kan? Ya, kalau masih ingat. Selain wujud itu mahiyah dan ketiadaan. Mahiyah itu dipersepsi dari wujud. Ya, jadi kalau kita melihat HP misalkan, HP-nya ada dulu baru kita bilang, setelah kita melihat HP kita bilang itu HP. Jadi wujud dulu baru ada maya. Jadi maya pada hakikatnya juga dipersepsi
pada dasarnya dia bersayap dari wujud. Dan selain wujud adalah tiada. Dan wujud itu la saniyalahu ya, tidak ada yang kedua, ya kan. Selain wujud apa? Ya nggak ada yang kedua, ya tiada. Tidak ada wujud yang kedua, wujud yang sama. Sania itu yang kedua ya, yang kedua tapi sama, itu sania. Dan la ghaira lahu ya, tidak punya ghair, tidak ada yang selain wujud. Setelah wujud, ya kan, maka selain wujud apa ya, tidak ada. Jadi tidak ada wujud yang kedua dan tidak ada selain wujud, jadi semuanya wujud. Nah, jadi hanya ada satu realitas, yaitu wujud, dan tidak ada tambahan bagi wujud, ya kan, karena selain wujud nggak ada, jadi nggak bisa ditambah lagi. Ya kalau kecuali wujud mutlak nggak bisa ada tambahan. Nah, kalau kita melihat apa ada yang di hadapan kita, kemudian bisa ditambah, ada yang kedua dan seterusnya, karena wujud itu wujud yang terbatas. Tapi kalau wujud mutlak, maka sifat-sifatnya seperti yang apa tadi itu. Juga banyak ya, dulu kan tidak bisa diukur misalkan ya, tidak bisa dibagi ya, sebagaimana yang kita bahas pada marhalah pertama. Jadi kalau kita perhatikan wujud secara mutlak, maka yang ada adalah hanya wujud itu sendiri dan selain wujud tidak ada. Jadi ini katanya Ustadz Somali bilang bahwa ini seperti kebenaran parsial ya. Jadi ada ya, kita melihat sesuatu, oh itu ada, itu benar dan seterusnya ya. Ini benar, itu benar, tapi ada benar-benar yang mutlak ya. Jadi ada satu wujud yang mutlak ya, itu cuma satu dan hanya satu, yaitu Burhan Siddiqin ya. Jadi begitu. Ya, kita baca matanya ya. Hakikatul wujud ya, allati hiya asilah la asilah dunaha. Hakikat wujud adalah asil ya. Hasil itu berefek ya. Berefek, dan tidak ada yang berefek selainnya, tidak ada yang asal selain wujud, karena selain wujud tidak punya efek ya. Wasirfa, dan dia sirf ya. Sirf itu murni, basit atau mahat ya. Mahat basit sederhana ya, nggak punya komponen, nggak punya etus. Mungkin gambarnya seperti agak ya, seperti barangkali jiwa kita ya. Jadi makanya kalau kita kalau lihat jiwa kita ya, itu kira-kira basit itu gambarnya seperti itu ya. Ini basit, tapi masih basit terbatas ya jiwa kita itu. Maka ayat anhus itu penting ya. Jadi dengan merenungi diri kita sendiri, apa yang ada dalam diri kita, sebetulnya orang itu sudah dengan mudah bisa memahami apa yang dibicarakan di situ ya. Makanya fa fi anfusikum afala tubsirun ya. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk merenungi diri kita sendiri sebagai salah satu ayat ya, ayat anfus. Jadi diri kita merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Jiwa kita nggak pernah bikin. Begitu begitu luar biasa jiwa kita itu.
nggak pernah minta, nggak pernah apa. Ya tahu-tahu Allah memberi begitu saja. Jadi pemberian yang luar biasa. Harus disyukuri, ya kan. Dan sirf, ya. Sirf itu murni, jadi seperti putih yang tidak tercampur dengan apapun, putih yang benar-benar putih, itu sirf, ya. Atau hitam yang benar-benar hitam, sirf, murni, pas, sederhana, tidak tercampuri oleh selainnya, ya. Wasirf la yukhalituha ghairaha, sirf dan tidak tercampur dengan selainnya. Libutlanil ghair, karena selain dia tidak ada, jadi karena dia satu-satunya, ya nggak ada yang bisa mencampuri dia, ya. Fala saniya laha, sebagaimana tadi sudah disebut, tidak ada yang kedua baginya. Kama taqaddama fil marhalatil ula, ya, sebagaimana disebut dalam marhalah pertama. Tentang apa? Wajibatul wujud, ya. Lidharuratihi subuti syai' li nafsihi wa imtina'i sidqi naqtihi. Wajibul wujud ini pemotongnya di mana? Karena pemotongnya lebih tepat di sini, ya. Kayaknya ini potongnya di sini, ya. Wajibatul wujud lidharuratihi. Jadi ya dia wujud wajib. Jadi wujud wajib wujud sendiri itu adalah wajib karena apa? Li darurati, karena keniscayaan, subuti syai' li nafsi, karena keniscayaan sesuatu itu menetapkan dirinya sendiri. Wa imtina'i sidqi naqtihi, dan karena kemustahilan kebenaran lawannya, ya. Wahwal adamu alaih, ya, wujud dia sudah ada, ya, dengan sendirinya dia ada, dan tidak ada baginya itu mustahil, ya, karena memang sudah ada. Ya, begitu, ya. Bahwa wajibuha imma bidzatihi au bil khair, ya, yang ada itu, ya, wujud itu, wajib itu, wujud itu kan yang sudah ada tadi itu, yang sudah wujud itu mungkin dia bidzatihi, dengan dirinya sendiri, atau bil khair, atau ada karena disebabkan oleh yang lain, ya. Jadi wujud itu dulu dalam marhalah berapa itu ada yang wujud wajib bidzatihi dan bil ghair, ya. Wujud yang sudah ada, ya, kita ini sudah ada kan, ya, itu wujud wajib, ya, dalam istilah dalam istilah filsafat, ya, agak berbeda dengan istilah dalam ilmu kalam, ya. Ya, kalau kita sudah ada ini, kalau dalam terminologi filsafat ini disebut wujud wajib, artinya sudah ada, ya. Bukan wujud wajib dalam pengertian ilmu kalam. Kalau wujud wajib dalam pengertian kalam itu enggak seperti itu, ya. Wujud wajib dalam ilmu kalam itu cuma Allah Ta'ala. Nah, kalau dalam filsafat kita ini wujud wajib tapi bil ghair, ya, disebabkan oleh yang lain. Nah, jadi yang ada tadi, yang si wujud tadi itu dia imma bidzatihi au bil ghair. Lakinna kaunuhu wajib wa bi ghairi khulfin, ya, tapi karena
Akan tetapi karena wujudnya itu adalah keliru, ya, karena lakinna kaunul wujubuha bil ghairi khulfun, ya, tapi karena anggapan bahwa dia disebabkan oleh yang lain itu keliru, ya kan. Kenapa keliru? Ya karena nggak ada wujud selainnya. Maka ya mau nggak mau la ghairi hunaka wala sania, dan tidak ada ghair tadi kan sudah disebut, dan tidak ada sani, tidak ada yang kedua baginya, fahya wajibatul wujudu bidzati, maka wujud itu dengan sini ini adalah wujud wajib bidzati, wujud wajib karena zatnya sendiri. Keren ya, nah, gitu. Ya, masih ada waktu berapa ini? Atau mau berhenti di sini dulu aja ya. Kalau ada komen dulu. Ya. Ya, tinggal sedikitnya waktunya ya. Kita sudahi dulu di sini. Ada komen? Jadi mudah membuktikan wajibul wujud itu ya. Nah, beda banget dengan empirisisme ya. Empirisisme ini tidak menerima spekulasi metafisik. Nah, metafisik itu maksudnya yang seperti ini ya. Ya, menalar-nalar yang tidak eksperimental. Ini orang-orang positivis ini menolak metafisik, itu maksudnya menolak pembicaraan yang seperti ini. Ya akhirnya nggak mengenal Tuhan ya, akhirnya ya ateis kalau parah. Begitu. Oke, kalau nggak ada kita tutup. Pak, kalau ini sederhana, kalau orang ateis bantahannya gimana? Kalau orang ateis bantahannya gimana? Ya mereka nggak mau tahu aja, saya kira ya. Orang ateis ya nggak kelihatan. Kalau misalnya pakai kayak gini dengan sederhana ngejelasinnya gimana? Ya harusnya bisa. Jadi kalau orang ini kan kita kan ada ini kan nggak mungkin ada begitu saja. Nggak mungkin tiba-tiba ada, nggak mungkin ada ini timbul dari tiada. Orang gendeng ada timbul dari tiada itu. Sebenarnya mudah kalau mau ya kalau nggak mau ya gimana, mau dipaksa. Orang paling gendeng pun nggak ada bilang ketiadaan bisa mengadakan apa yang ada. Gimana ya? Kan mungkin kita nggak ada ketiadaan yang ada ini kan bisa aja nggak ada. Terus dari ketiadaan terus tiba-tiba timbul ada sesuatu yang ada, yang kompleks, merupakan tambah segala macam. Kurang menit. Udah, ya. Baik, kita tutup dengan Al-Fatihah dan salawat yang paliannya kita adakan pada Rasulullah SAW dan ulama yang suci dan para maksumin ya, yang lahir pada bulan Syaban ini,
ya dan orang-orang suci lainnya, ya khususnya pada Imam Hussein, kepada Abdul Fadl Abbas dan Imam Ali Zainal Abidin, kepada Syekh bersama Raja Hussein Syarif, dan pada guru-guru kita, pada khususnya pada ulama yang menyampaikan ini kepada kita semua, ya Imam Khomeini dan Alamat Batubai, dan para guru-guru kita semua, orang tua orang kita semuanya, untuk putra putri semuanya, untuk saudara-saudara semuanya. Kita bacakan Al-Fatihah, Ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang yang sekarang tuh dibahas gara-gara apa tadi, lewat mau di scrollin ke atas. Apa? Yang ini maksudnya kan udah ngebahas yang sama kayak yang pas awal. Ya, ini membahas wajibul wujud, ya. Membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu mah tentang wujud, sekarang jadi wajibul wujud gitu. Iya. Coba scroll lagi dong ke bawah. Ini apa tadi? Hasil tuh yang menyebabkan sesuatu. Aku senang hasil kenapa? Jadi yang ngasih efek oleh yang lain. Kenapa yang ngasih efeknya itu yang hasil? Hasil. Iya, Bu. Harus yang wajib. Ya, yang bisa yang hasil yang ngasih efek, bukan kenapa, ya. Pertanyaannya bukan kenapa, yang hasil itu yang ngasih, yang punya efek. Jadi pertanyaan bukan mengapa dia punya efek. Ya, kalau bertanya mungkin yang pertanyaan mengapa dia punya efek, bukan mengapa yang hasil itu punya efek. Mengapa yang ya, begitu, ya. Pertama, ya, pertanyaannya ya mengapa hanya yang hasil yang punya efek. Ya pokoknya wujud itu ada yang punya efek, ada yang enggak. Yang punya efek yang hasil, yang enggak punya efek enggak hasil, gitu. Jadi kenapa dia punya efek? Ya enggak, dia hasil punya efek, oleh karena itu dia disebut hasil, gitu aja. Ada sesuatu yang punya efek, ada yang enggak. Yang enggak apa? Mahiyah dan ketiadaan. Enggak punya efek kan ketiadaan. Jadi yang punya efek itu yang cuma wujud. Jadi wujud dengan hasil itu sebetulnya sama, ya, apa istilahnya, apa itu? Ya sama dalam pengertian misdaknya, ya, mafhumnya beda. Tapi sebetulnya misdaknya itu sama. Jadi kalau mau wujud ya dia punya efek, kalau punya efek ya dia wujud, sebetulnya begitu. Pengertiannya aja beda, wujud dengan punya efek itu, tapi misdaknya sama. Apa itu namanya, ya, istilahnya itu dulu ada itu. Ya kalau nggak punya efek ya dia nggak ada, ya kan. Yang ada cuma apa? Ada dan tiada. Oke, alhamdulillah. Kalau mau